Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Menghabis Channel di channel pendidikan dan hiburan. Pembahasan kali ini tentang pengertian pasar, fungsi pasar, dan bentuk pasar. Pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Namun pada pengertian kekinian atau yang sekarang, pengertian pasar itu adalah suatu sarana bagi penjual dan pembeli agar bisa melakukan transaksi. Jadi walaupun tidak ada tempat untuk bertemu, yang penting terjadi transaksi. Fungsi pasar terdiri dari satu fungsi distribusi, artinya pasar menjadi tempat untuk menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, fungsi promosi, yaitu untuk memperkenalkan, menginformasikan, dan menawarkan barang-barang tersebut kepada konsumen. Yang ketiga, fungsi pembentukan harga, yaitu terjadinya tawar-menawar sehingga terbentuk harga keseimbangan atau disebut juga harga pasar. Bentuk pasar. Pertama, berdasarkan jenis barangnya. A. Pasar barang konsumsi, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang siap pakai. Artinya barang-barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Yang B. Pasar barang produksi, yaitu memperjualbelikan barang faktor produksi seperti bahan baku, bahan setengah jadi untuk proses produksi. Yang kedua, pasar berdasarkan sifatnya. A. Pasar konkret, dengan ciri-ciri produk yang diperjualbelikan nyata, penjual dan pembeli bertemu langsung, transaksi dilakukan dengan tunai. Contohnya pasar tradisional dan pasar swalayan. Ini pasar konkret. Kemudian yang B yaitu pasar abstrak. Ciri-cirinya, produk yang diperjualbelikan tidak nyata berupa contoh. Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, transaksi dilakukan dengan non-tunai atau transfer atau e-money. Transaksi dilandasi oleh saling percaya di antara penjual dan pembeli. Contoh pasar abstrak, yang pertama pasar modal, yang diperjualbelikan yaitu saham dan obligasi yang tidak nyata. Yang kedua, pasar komoditas, yaitu pasar yang menjual bahan baku, hasil bumi, atau hasil tambang. Yang ketiga, pasar online atau marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pasar yang berhubungan dengan proses produksi. Yang pertama yaitu pasar produk output, pasar yang memperjualbelikan hasil produksi seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, pasar faktor produksi input, pasar yang memperjualbelikan faktor produksi seperti pasar modal, pasar tenaga kerja, pasar komoditas. Yang keempat, pasar berdasarkan luas jangkauannya. Ada pasar lokal yang bersifat lokal di satu kota atau suatu desa. Ada pasar nasional, lingkupnya satu negara. Ada pasar regional yang lingkupnya itu wilayah seperti Asia, Asia Tenggara, Eropa, dan lain-lain. Dan ada pasar yang bersifat internasional, global, seluruh dunia. Yang kelima, berdasarkan waktu terjadinya, pasar dibagi menjadi A. Pasar harian yang terjadi setiap hari. Yang B. Pasar mingguan, dia hanya ada setiap minggu sekali. Di antaranya ada pasar hewan atau ada pasar pengajian ibu-ibu yang setiap minggu.
Kemudian pasar bulanan yang terjadi hanya sebulan sekali, dan pasar tahunan seperti contohnya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Dan ada juga pasar temporer, sifatnya tidak tetap, seperti ada bazar, ada pasar murah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasar berdasarkan cara transaksinya. Yang pertama, pasar tradisional, yaitu transaksinya secara langsung. Barang-barang yang dijual itu barang-barang kebutuhan pokok. Dan yang kedua yaitu pasar modern, adalah pasar yang bersifat modern, bahkan pembeli dapat melayani sendiri barang apa yang diinginkan. Contohnya seperti swalayan dan supermarket. Kita masuk pada struktur pasar. Dibagi menjadi dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna yaitu merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, serta keduanya tidak mampu mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian penjual dan pembeli secara pribadi tidak bisa mempengaruhi harga. Berikutnya, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Kemudian harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Produsen mudah keluar dan masuk pasar. Kemudian sumber produksi bebas bergerak, dan penjual serta pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar tersebut. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang menjual hasil pertanian seperti sayuran, jagung, beras, dan buah-buahan. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu mampu menggunakan sumber daya secara efisien dan adanya kebebasan bertindak dan memilih. Sementara kelemahannya tidak mendorong inovasi karena cenderung meniru yang sudah ada. Kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan karena menggunakan bahan atau teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang berikutnya, membatasi pilihan konsumen karena barang yang ditawarkan homogen. Berikutnya kita masuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli, yaitu struktur pasar yang terdiri dari satu penjual saja. Ciri-cirinya, tidak ada barang pengganti, produsen lain tidak bisa masuk ke dalam pasar monopoli ini. Kemudian dia sebagai price maker atau penentu harga. Kemudian tidak memerlukan promosi penjualan atau iklan. Contohnya yaitu penjualan gas LPG, PLN, PT Kereta Api. Kebaikan pasar monopoli yaitu pertama, memiliki sumber daya yang hanya dimiliki oleh satu produsen. Yang kedua, produksi dalam jumlah besar akan tercipta efisiensi. Yang ketiga, terdapat peraturan pemerintah yang mewujudkan monopoli tersebut. Sementara kelemahan pasar monopoli, yang pertama, tingkat harga bukan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua, kesempatan bagi pelaku ekonomi yang lain jadi terbatas. Berikutnya, pasar persaingan monopolistis, yaitu pasar yang banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-cirinya, pertama, terdapat banyak perusahaan atau penjual. Yang kedua, produknya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Yang keempat, relatif mudah untuk masuk ke dalam pasar. Yang kelima, aktif melakukan promosi penjualan. Kebaikan dari pasar persaingan monopolistis yaitu adanya diferensiasi produk atau perbedaan mutu, kemasan, dan layanan.
Yang kedua, corak distribusi yang merata. Dan yang ketiga, keuntungan adanya iklan. Kelemahan dari pasar monopolistis: pertama, kurang efisien dalam menggunakan sumber-sumber daya karena ongkos produksi per unitnya tinggi. Yang kedua, terbatasnya dorongan teknologi. Yang ketiga, iklan dianggap merupakan penghamburan sehingga menaikkan harga produksi per unit. Contohnya, pasar swalayan, produk obat-obatan, restoran yang lokasinya berdekatan. Berikutnya, pasar persaingan oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa penjual antara 2-15 penjual. Ciri-cirinya: pertama, jumlah perusahaannya sedikit atau penjualnya sedikit. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang yang standar namun berbeda corak. Yang ketiga, hambatan masuk pasar cukup tangguh. Dan yang keempat, melakukan promosi dengan iklan. Kebaikan dari pasar oligopoli yaitu mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Dan kelemahannya tidak adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Contohnya yaitu alat-alat elektronik, otomotif, dan kosmetik. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.